Fauziah, mahasiswa Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Saya akan mempresentasikan hasil laporan praktek lapangan industri saya yang berjudul Studi Pengendalian Bahaya Kerja Penggunaan Jackhammer dengan Job Safety Analysis pada Tambang Batubara Bawah Tanah Site Sapandalam PT Nusa Alam Lestari di Desa Salak, Kecamatan Talawi, Kota Sawah Lunto. Dengan dosen pembimbing Bapak Jukepsa Andas, SSI MT. Kegiatan praktek lapangan industri adalah kegiatan yang dilaksanakan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang, yang mana saya melaksanakan kegiatan PLI ini di PT Nusa Alam Lestari, Sawah Lunto. PT Nusa Alam Lestari atau biasa disingkat NAL bergerak dalam bidang pertambangan batubara yang berdiri tahun 2004 dengan metode tambang terbuka atau open pit. Pada tahun 2011, PT NAL melanjutkan kegiatan penambangan menggunakan metode tambang bawah tanah. Secara topografi, kuasa pertambangan PT NAL berada pada ketinggian antara 278 sampai 569 meter di atas permukaan laut. PT NAL memiliki 3 lapisan batubara yang dapat ditambang dengan metode tambang bawah tanah, yaitu SIM A1, SIM C1, dan SIM C2. Sistem penambangan yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode room and pillar. Berdasarkan layout terowongan, pada site Sapandalam terdapat 3 terowongan, yaitu terowongan C2A, C2B, dan C2C. Kegiatan industri yang dilakukan PT NAL yaitu yang pertama pengambilan batubara menggunakan jackhammer, kemudian pengangkutan ke lori menggunakan gerobak, kemudian pengangkutan lori ke permukaan terowongan, kemudian pengangkutan batubara oleh ekskavator PC200 ke dump truck, kemudian transportasi batubara ke stockpile, kemudian loading batubara dari lori ke truk, dan transportasi batubara ke konsumen. Berikut adalah foto-foto aktivitas yang saya lakukan selama kegiatan PLI. Kegiatan PLI ini saya laksanakan di lapangan selama 40 hari, yang mana outputnya berupa berdasarkan kegiatan yang saya lakukan. Adapun hambatan yang saya lihat dari kegiatan penambangan itu bisa berupa sering ditemukannya genangan air di front kerja, yang mana air tersebut berasal dari air limpasan, air tanah, dan air hujan, dan sesekali terjadinya pemadaman listrik di daerah tersebut. Adapun untuk penyelesaian dari hambatan tersebut, perlunya dilakukan pemompaan lebih awal sebelum aktivitas penambangan dimulai dan menambah jumlah pompa. Sementara untuk masalah listrik biasanya itu adanya kegiatan lembur di hari lain saat listrik hidup. Temuan menarik yang saya temukan di lapangan yaitu yang pertama, masih kurangnya kesadaran para penambang di lapangan terhadap keselamatan kerja. Ini terlihat masih banyak para pekerja yang tidak memakai alat keselamatan kerja lengkap seperti helm, masker, kacamata safety, safety boot, senter kepala. Yang kedua, pernah terjadinya kecelakaan saat pengoperasian jackhammer pada lokasi tambang dalam yang dapat mengancam keselamatan para pekerja. Nah, dari itu maka saya angkatlah judul seperti yang sudah disampaikan di awal tadi. Adapun latar belakang pemilihan topik tersebut adalah karena perlunya antisipasi atau pengendalian terhadap bahaya yang ditimbulkan saat pengoperasian jackhammer.
Adapun kajian teoritis yang dibahas dalam studi kasus ini adalah tentang bagan alir sebab akibat terjadinya kecelakaan. Yang pertama yaitu kurangnya kontrol atau loss of control, tidak memadainya program stand dan program perumusan standar. Yang kedua yaitu penyebab dasar atau basic control berupa faktor pribadi dan faktor pekerjaan. Yang ketiga yaitu penyebab langsung atau immediate cause berupa tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Yang keempat yaitu kejadiannya kontak dengan energi. Kemudian yang kelima kerugian atau loss berupa manusia, harta benda, dan proses produksi itu sendiri. Data yang digunakan dalam penyusunan laporan ini adalah berupa data primer yaitu kuesioner K3 dan data sekunder berupa JSA dan SOP perusahaan. Adapun kuesioner yang diberikan kepada pekerja itu lebih dititik fokuskan tentang K3 dan potensi bahaya kerja. Nah, dari hasil itu didapatlah pembahasan yang pertama, dengan menggunakan analisis potensi bahaya pada pekerjaan, jenis-jenis bahaya yang dapat ditimbulkan berupa tersengat listrik, kebisingan, terjatuh, tertimpa, dan tergelincir. Yang kedua, pekerja sudah memahami tentang K3, manajemen K3, APD, sehingga tidak pernah atau jarang sekali mengalami kecelakaan kerja karena sudah mengikuti SOP yang ada. Yang ketiga, dari pihak K3 PT NAL dapat dikatakan bahwa pihak manajemen mempunyai tekad atau komitmen untuk menciptakan kondisi tempat kerja dan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi setiap tenaga kerja dan orang lain yang memasuki area kerja. Nah, dapatlah ditarik kesimpulan yang pertama yaitu PT NAL telah membuat suatu kebijakan yang berkomitmen dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, dengan JSA diidentifikasi kecelakaan kerja yaitu terjatuh, tergelincir, tertimpa, tersandung, dan tersengat listrik. Yang ketiga, upaya untuk pencegahan kecelakaan kerja pada pengoperasian jackhammer dilakukan dengan cara berdiri atau berjalan di tempat yang tidak licin memakai APD lengkap. Yang keempat, dari data kuesioner yang disebarkan kepada para pekerja, bagian pengoperasian jackhammer menyatakan bahwa pekerja sudah mengerti tentang K3. Adapun saran yang bisa diberikan oleh penulis, yang pertama untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja, maka perlu menanamkan kesadaran bagi pekerja mengenai pentingnya selalu memakai APD yang lengkap. Yang kedua, sebaiknya pengawas melakukan pengawasan secara rutin untuk mengingatkan memakai APD dalam kondisi apapun saat bekerja. Yang ketiga, sebaiknya diadakan pelatihan atau sosialisasi penerapan manajemen K3 untuk menambah pemahaman dan menciptakan kesadaran bagi pekerja mengenai pentingnya penerapan K3. Yang keempat, sebaiknya pekerja selalu memperhatikan resiko-resiko yang mungkin terjadi saat bekerja dan selalu bertindak hati-hati. Sekianlah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.